Wih, wih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat siang semuanya. Kita masuk di mata kuliah pertemuan pertama yaitu mekatronika dan robotik di kelas D3 3A ya. D3 3A. Nah, yang mana pada sebelumnya kita udah pernah masuk. Saya pernah masuk di kelas ini yaitu di perancangan dan fabrikasi di semester 3 berarti ya. Semester 3 tahun kemarin. Nah, baik. Eh, Pada hari ini kita masuk mekatronika dan robotik. Kenapa saya minta kita via online? Karena saya minta bantuan kepada rekan-rekan semuanya untuk membantu tugas saya. Salah satu tugas saya yaitu agar bisa mendapatkan sertifikasi dosen, yaitu namanya pekerti. Nah, jadi tugas luarannya ada yang disuruh untuk membuat metode pembelajaran secara offline. Nah, secara offline jadi divideokan secara langsung oleh salah satu mahasiswa. Tadi alhamdulillah telah selesai di mata kuliah yang sama yaitu di D4 tadi anak D4 pagi tadi. Nah, untuk via online-nya saya minta bantuan kepada teman-teman yang mana ini merupakan sekaligus pertemuan awal kita. Mumpung masih pertemuan awal, kita bisa masih via online. Nah, namun kalau udah saya minta tolong di pertemuan kedua atau pertemuan selanjutnya, itu udah nggak bisa online lagi karena kita harus megang alat di praktikum. Itu megang komputer, Meirio, LabVIEW, dan yang lainnya. Nah, sekarang karena kita masih dalam kontrak belajar, kita masih bisa via online. Nah, untuk setelah mata kuliah mekatronika nih, kita habisnya sampai jam 3 ya. Ya nggak? Tua. Iya, Pak. Ya, Nah, Pak. 3. Nanti setelah jam 3 nih ada mata kuliah lagi nggak? Gak ada, Pak. Enggak. Nah, oke. Berarti Ya, kita Pak. nggak dikejar waktu ya. Dan saya pun nggak menyita waktu teman-teman lama karena kita masih dalam kontrak belajar pendahuluan, belum masuk ke dalam job. Oke. Nah, langsung saja ya kita masuk ke slide. Gimana? Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini kita masuk di mata kuliah mekatronika dan robotik atau robotika. Nah, di kelas ini yang anak robotik siapa-siapa aja, anak robot. Topik anak robot, Pik. Jeki, Pak, Jeki. Jeki. Nah, ada Jeki masuk enggak? Oh ya, ada Jeki. Jeki anak robot. Nggak salah per supply nak ide utang dan nak. Oke, Enggak, Pak. langsung ya kita Kamu ada robot ya, Pak, tuh. mekatronika dan robotika. Yang mana pada kali ini kita masuk di pertemuan pertama, itu pendahuluan yang mana pada mata kuliah ini nanti pengampunya saya Iqbal Kurniawan dan juga Pak Andrizal. Nah, untuk di fabrikasi dan perancangan kemarin saya tandem sama Pak Efrizon. Nah, kali ini saya tandem sama Pak Andrizal.
Lanjut, nah ini profil saya rasanya udah nggak perlu disampaikan karena kita udah perkenalan pada semester sebelumnya. Langsung aja ya kita skip. Nah ini dia mekatronika dan robotik. Yang mana kata pengantar pertamanya itu selamat datang di bidang yang menggabungkan presisi mekanik, kecerdasan elektronik, dan kekuatan komputasi. Nah, di mata kuliah ini nantinya kita mempelajari tentang apa itu mekanik, elektronik, dan kekuatan komputasi. Kalau ada anak robot, pasti tahu apa itu mekanik. Nah, mekanik itu adalah barang atau fisiknya. Kalau robot arm berarti yang mekaniknya itu adalah yang kita cetak pakai 3D printing. Itu adalah mekaniknya. Nah, yang elektroniknya apa? Servo, motor driver, Arduino, atau apa lagi yang bisa kita pakai microcontrollernya? Mario. Nah, kalau kekuatan komputasinya itu tadi program yang kita masukkan ke dalam Arduino atau microcontrollernya. Nah, itu yang disebut dengan mekatronika. Ini lebih jelas lagi apa itu mekatronika, yaitu mata kuliah yang menggabungkan beberapa teknik, yaitu teknik mesin, teknik elektro, kontrol, dan juga ilmu komputer. Di sini dapat semua kita pelajari. Ada elektronya, ada teknik mesinnya, ada kontrol, dan juga ilmu komputer nantinya. Nah, bisa juga dibilang sebagai sistem cerdas, yang mana nanti kita bikin suatu alat yang bisa digerakkan dan juga di dalamnya ada mekanik, ada elektronik, dan juga komputasi atau programnya. Ada yang bisa kasih contoh apa itu contoh nyata di dunia luar atau dunia sekarang ini mekatronika itu ada apa-apa aja kira-kira. Sebelum Pak tunjuk, Elo ada yang ngecek dulu ya volunteer sebelah. Pak, apalah ya, umpamakan buka jalan lah ibaratnya. Mana tahu dari hasil nanti dari pembicaraan Bapak ada yang bisa nyangkut apa selain contoh, selain yang saya sampaikan. Misal gini, kalau mobil-mobil yang sekarang, mobil yang kita gunakan sekarang lah, mobil-mobil terkini lah ibaratnya, mobil listrik, mobil yang start stop engine-nya cuma pakai tombol, ya, yang untuk handbrake-nya cuma pakai tombol, nggak pakai mekanik, nggak perlu kita tarik tuas, nggak perlu kita masukkan kunci untuk menghidupinnya. Itu di dalamnya ada sistem komputernya nggak kira-kira? Iya, Pak. Ada Ada, Pak. komputernya kan? Nah, sekarang misalnya mobil yang kayak kayak gitu rusak, misal tombol start stopnya nggak bisa dihidupkan atau handbrake-nya nggak bisa ditekan, apa yang dibawa orang? Kunci Inggris, kunci dua baleh, kunci obeng, atau komputer yang dibawa orang? Laptop komputer, Pak. Itu udah laptop atau komputer. Jadi mobil-mobil canggih sekarang tuh kalau dia rusak dia nggak perlu kunci lagi. Yang dibawa sama teknisinya adalah laptop. Nah, dari laptop nanti ada colokan di bawah bagian depannya nanti itu yang di reset, diprogram ulang lah istilahnya. Nah, itu contoh satu. Contoh lain, kita ada produk sekarang Liugong yang di depan itu teknik mesin kan yang punya. Alat seberat itu, alat alat besar kayak gitu tuh dia pakai kunci untuk mengoperasikannya atau pakai laptop juga. Laptop, Pak. Nah, Ini pakai. itu model terbaru, Pak. Nah, jadi gini, berarti di situ tuh udah kita bisa terapkan apa itu mekatronika, yaitu menggabungkan antara teknik mesin, teknik elektronya, kontrol, dan juga ilmu komputer. Nah, teknik mesinnya itu tadi mesin yang ada di dalam kendaraan kita. Nah, teknik elektronya pengkabelannya, teknik kontrol itu tadi dari fungsi kendali dan sebagainya, ilmu komputernya itu tadi program yang dikerjakan di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan mekatronika, gabungan atau alat yang dihasilkan melalui gabungan dari beberapa cabang ilmu. Oke. Nah, ini karena kita semester 3, bukan, karena kita tingkat 3, jadi pelajarannya itu udah gabungan dari beberapa semester-semester sebelumnya. Teknik elektro kita udah dapat rangkaian listrik dan sebagainya. Ilmu komputer, pemrograman sistem, algoritma dasar, dan pemrograman udah kita dapatkan.
teknik mesin sedikit kita dapatkan di perancangan, di pertemuan awal pengantar dasar teknik mekanik, nah gitu-gitulah. Nah, jadi di tingkat sekarang ini apalagi kawan-kawan di D3. Nah, setelah semester ini nanti kan udah selesai nih. Nah, jadi ini merupakan gabungan dari pembelajaran semester-semester yang lalu. Itu yang disebut dengan mekatronika, itu gabungan dari beberapa disiplin ilmu. Nah, ini dia korelasi antara mekatronika dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jelas nggak kira-kira? Jelas nggak? Nah, yang pertama tuh misalnya kayak mechanical system digabung dengan, sebentar. Nah, ini mechanical system, gabungan antara mechanical system dengan komputer, itu yang disebut dengan mechanical CAD atau CAD atau CAD. Nah, di dalamnya itu kita kenal ada AutoCAD, Fusion 360. Nah, ada yang disebut dengan Inventor. Gambar teknik kemarin masuk pakai aplikasi apa? Gambar teknik. Belum sempat masuk aplikasi, Pak. Masih pakai nama Igel kemarin, Pak. Perkenalan Igal sama Pak Fadli ya. Iya, Pak. Nah, itu dia. Di dalam gambar teknik itu harusnya kita udah masuk sampai ke AutoCAD, yaitu gabungan dari mekanik dan juga komputer. Nah, selanjutnya gabungan antara komputer dengan control system disebut dengan digital control system. Nah, di dalamnya ada MATLAB, Arduino, LabVIEW. Ah, itu merupakan gabungan dari komputer dan juga control system. Dari LabVIEW kita bisa ngontrol kan, kita bisa kontrol driver motor, kita bisa hidupkan lampu LED dari LabVIEW. Nah, LabVIEW itu merupakan dari gabungan antara ilmu control system dan juga komputer. Oke. Nah, selanjutnya gabungan antara control system dengan electronic system. Nah, itu yang kita tahu, misalnya robot tangan, robot arm, atau enggak eh, buka pintu otomatis, penyiraman tanaman otomatis, pemberi ikan otomatis. Nah, itu merupakan gabungan dari control system dan juga electronic system. Nah, kalau korelasi antara electronic system dengan mechanical system, nah itu tadi yang ada Arduino, Meirio, apalagi contohnya ESP. Nah, itu antara gabungan elektronik dan juga mekanik sistem. Nah, motor servo juga di sana. Nah, dari keseluruhan yang ada control sistemnya, ada electronic system, ada mechanical system, ada komputer, itu disebut dengan mechatronics. Jadi mekatronik ini adalah irisan dari keseluruhan disiplin ilmu, ya. Di sana nanti ada IoT, ada artificial intelligence. Nah, kita bisa mendesain satu robot, ya. Jadi kita bisa buat robot, bisa buat robot arm bisa. Nah, itu dia. Berarti mekatronik ini untuk memperjelas dari slide sebelumnya yang menyatakan bahwa mekatronik ini adalah gabungan dari beberapa sistem atau beberapa ilmu, ya. Itu yang disebut dengan mekatronik. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita bahas tentang robot. Kan kita mekatronika dan juga robotika. Nah, untuk robot itu adalah puncak dari sistem mekatronika, yaitu contoh nyata dari produk mekatronika yang sudah saya sampaikan tadi, yang mana di dalamnya nantinya ada listriknya, ada kendalinya, ada komputernya. Nah, itu makanya pas awal tadi saya nanya, ada anak robot nggak di sini? Kalau ada anak robot di sini, lebih mudah pahamnya gitu. Karena di setiap anak robot, kalau kita lihat anak robot itu pasti di dalam UKM robot atau apa namanya kalau di kampus kita. Kalau di kampus saya dulu namanya UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Kalau di sini saya kurang tahu. Kalau anak robot tuh dalam satu orang pasti dia cuma megang satu disiplin ilmu. Misalnya siapa contohnya? Fadil. Fadil cuma megang bagian listrik. Dia fokusnya di bagian wiring. Wiring aja. Nah, siapa lagi? Anggi Fitra misalnya. Nah, dia nanti tugasnya cuman bagian mekanik. Nah, dialah yang bikin lengan robot tuh, bikin kepala robot, bikin kaki robotnya dia. Nah, satu lagi nanti bagian apa? Bagian komputer, itu pemrograman. Dialah menjalankan robot tersebut. Jadi,
satu robot tuh bisa dipegang oleh 3 orang yang berbeda. Ada bagian mekanik, ada bagian listrik, dan juga ada bagian programnya. Nah, itulah yang disebut dengan robotika, yang mana robotikanya adalah salah satu contoh dari mata kuliah mekatronika nih. Oke? Kira-kira sampai di sini paham nggak? Ya Allah, paham, Pak. Paham, Pak. Jadi itu dah. Jadi mekatronika itu adalah, robotikanya adalah salah satu produk yang dihasilkan dari pembelajaran mekatronika. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sensor dan aktuator. Ada yang tahu nggak kira-kira sensor itu apa, aktuator itu apa? Tapi, sensor apa, Pi? Sensor itu sebuah komponen yang digunakan untuk mengotomi, mengotomatisasikan sebuah alat, Pak. Boleh. Siapa lagi? Yovin, apa kira-kira sensor itu, Pi? Sensor untuk suatu Gimana, gimana? untuk Agak kurang jelas. Oke, oke. Gini, sensor dan aktuator. Sensor misalnya kita kasih contoh, sensor suhu. Sensor suhu itu apa yang dibacanya? Mendeteksi suhu dan mengirimkan data yang digunakan untuk mengatur termostat, Pak. Nah, oke. Sensor suhu digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Nah, jadi gini, misalnya kita ada sensor yang kita gunakan sensor suhu misalnya. Nah, berarti sensor itu membaca data di lingkungan dia berada. Misal, contoh sensor suhu tadi, dia membaca suhu di sekitaran kita, sekitaran dia. Sensor kelembapan, berarti dia membaca kelembapan di sekitar sensor tersebut. Nah, itu tugas dari sensor membaca data, yang mana data tersebut nanti dikirim ke microcontroller, ya. Nah, dari microcontroller baru masuk ke aktuator. Nah, aktuator ini adalah alat yang eh, menggerakkan hasil dari sensor tersebut. Misal nih, contoh lagi, kalau suhu dalam suatu ruangan itu panas, ya, suhu dalam suatu ruangan itu panas, dibaca sama sensor ini suhu panas, berarti apa yang hidup? AC, Pak, atau kipas angin. Nah, boleh kipas angin. Dingin ruangan, Pak. Kipas angin itu ada motor. Nah, berarti secara simpelnya kita bisa gunakan motor. Nah, jadi sensor suhu membaca suhu, kalau panas dimasukkan data ke microcontroller, misalnya kita pakai Myrio. Nah, dari hasil nanti dibaca, barulah microcontroller ini ngasih tahu ke aktuator kalau ini nih harus diaktifkan. Makanya kipas atau motornya hidup. Nah, itu secara simpelnya apa yang disebut dengan sensor dan juga aktuator. Oke, lanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi yang akan kita dalami di 1 semester besok. Ini merupakan kontrak kuliah kita. Tugas atau laporan itu sekitaran 10%. Job per minggunya nanti dinilai, yaitu sekitaran 45%. UTS 20 dan UAS 25%. Nah, UAS ini nantinya kita nggak main, mungkin ya kemungkinan kalau semester kemarin nggak perlu pakai tertulis, tapi kita berbasis project. Nah, teman-teman bikin satu project yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Nah, pada tahun kemarin cuma sampai di 11 pertemuan. Nah, 12, 13 sampai ke 15, 17 ke atas itu langsung diserahkan kepada teman-teman untuk bikin project apa yang ingin dibikin.
Nah, kemungkinan besar di semester ini kayak gitu juga. Ya. Nah, ini kontrak kuliah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke laporan. Nah, di sini kita pakai buku logbook. Buku logbook tahu kan teman-teman, buku yang besar, yang double folio. Nah, nanti covernya silakan dirembukkan di kelas. Kalau bisa pakai yang seragam. Kalau seragam lebih mudah tuh pakai warna putih. Pasti seragam semua. Nggak ada kalau pakai warna biru, ada biru muda, biru tua. Kalau putih mana ada putih tua, putih muda nggak ada. Nah, silakan pakai cover warna putih. Ya, tulis tangan pakai tinta biru. Nah, ini merupakan isi-isi di dalamnya. Latar belakang ini salah ya. Lembar pengesahan selanjutnya bukan latar belakang, tapi eh, apa namanya? Kata pengantar. Ya, lembar pengesahan, Bro. kata pengantar, daftar isi, pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini nanti ada tujuan dan juga landasan teori. Kesimpulan nanti merupakan jawaban dari tujuan. Landasan teori ini akan dijelaskan lebih lanjut di analisa dan pembahasan. Jangan ada yang sama, jangan ada yang minta tolong sama orang untuk bikinkan laporannya. Soalnya yang meriksa laporan memang saya, tapi kalau memang ada kecurangan, kayak misalnya dibikinkan sama orang, itu nantinya saya akan pasti komunikasikan dengan Pak Andrizal. Kalau kalian pernah masuk sebelumnya dengan Pak Andrizal, sama-sama tahulah kalau Pak Andrizal, kalau memang dia nggak pas menurut dia, udah selesai. Ya, jadi tolong kooperatif. Nanti memang yang ngasih nilai di akhirnya kemungkinan besar nanti meriksa laporan, jawab apa segala macam saya. Tapi kalau ada kecurangan, saya pasti ngadu kepada atau mengkomunikasikan dengan Pak Andrizal nantinya. Ya, nah itu cara singkat materi dari yang akan kita ajarkan yang akan kita dalami selama 1 semester ini. Jadi silakan teman-teman explore apa yang disebut dengan mekatronika dan robotik nih. Nanti selama perkuliahan kita gunakan aplikasi LabVIEW. Mikrokontroler yang kita gunakan itu adalah Mairio. Untuk job kemungkinan besar kita bisa gunakan Arduino kalau memang diizinkan sama Bapak. Karena Mairio ini jumlahnya sedikit, cuma 7 atau 8. Itu pun ada beberapa yang kurang bagus. Nah, selanjutnya juga saya sarankan kepada teman-teman yang memiliki laptop, silakan bawa laptopnya di dalam praktikum karena sama-sama tahulah komputer di dalam ruangan komputer tuh ya ya gitulah pokoknya gitu. Jadi tolong bagi teman-teman yang udah update software LabVIEW silakan dibawa. Nah, dikerjakan pakai laptop masing-masing. Nah, dan juga nantinya ini dinilai kehadiran ini udah saya screenshot. Ini berapa nih yang hadir nih kira-kira? Ini time lapse-nya aktif padahal saya udah minta sama Pak Anton yang udah berbayar tapi ya Pak Anton ngasih akun yang ini. Berarti kemungkinan 3 menit lagi kita tutup kelas. Kalau untuk absensi mungkin nggak sempat. Jadi saya ambil dari tampilan Zoom aja ya. Ini tolong Baik, Pak. namanya juga nih. Ini siapa nih kira-kira? Pengguna Zoom ini siapa nih? Bagus tadi. Pengguna Zoom Pak. Enggak bagus loh, Pak. Pengguna Zoom ini cari record Bagus kayaknya, Pak. nggak ada. Ya, Pak, bagus kayaknya, Pak. Iya Pak, kenapa Pak? Nama Gus, pengguna Zoom, Gus. Kalau bagus. Pengguna Zoom nggak ada di dalam apa backup ada guys. Di dalam absen Gus. Karena namanya, Gus. Saya yang ditanyakan nggak? Sekitaran 3 menit lagi nih. Ada Pak. Kalau praktikumnya mulai minggu depan. Job 1 kita mulai minggu depan. Paling besok Ada tuh yang mau ditanya Pak. apa tuh Pik? Untuk laporan Pak, bab 1, bab 2 boleh di print nggak Pak? Banyak kali laporan Pak. Nanti kalian kayak mana caranya? Berarti sama lah sado Biko. Nggak. Dipastikan sama Biko sado mah. Tulis tangan aja. Isi beda, Pak. Kan di bab 3 sama 4 beda kok, Pak. Hah? Di bab 3 Dan sama 4 isi kita nanti itu, Pak.
silakan Kayak mapel yang lain gitu. konsekuensinya kalau sama berarti nilai dibagi 2 ya. 200 bagi 2 100 Pak. Nah, kan bisa nilai 200 100 itulah alhamdulillah teman. Ya. 100 alhamdulillah. Kan kalau memang pengen ditulis diketik silakan, tapi kalau ada yang sama nilai dibagi 2. Kalau 80 berarti bagi 2 40. Kalau sama 4 orang bagi 4 berarti nilai 20. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Waktunya tinggal 1 menit 30 detik. Ya, kalau nggak ada. Cukup Pak, cukup. Oke, berarti yang mohon maaf bagi yang nggak ada di dalam Zoom ini nanti saya bikin nggak hadir ya, soalnya pesan dari Pak An kayak gitu tadi. 1, 2, 3, 4. Baik, Pak. Ayo. Oke, baiklah. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya udah meluangkan waktunya sekaligus mengisi pembelajaran kita hari ini. Karena kita memang hari ini harusnya masuk dan juga sekaligus memudahkan dari kerjaan atau urusan saya. Semoga dengan teman-teman memudahkan urusan saya, nanti tugas teman-teman atau urusan teman-teman juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau singkat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.